Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomah dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqomah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. 6 orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? Yang pertama yaitu orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya selalu was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam sudah ruku bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua yaitu orang yang ingat ini dan itu. Ketika sedang sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga yaitu orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat yaitu orang yang tidak fokus pada sholatnya.
Setan akan membuat seorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam yaitu wanita yang sholat ke masjid menggunakan wewangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh pewangian." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.